Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Kamila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode dan alat untuk inovasi dari buku Entrepreneurship, Innovation and Technology. Di sini saya akan membahas mengenai berbagai metode inovasi, teori-teori inovasi yang perlu dipahami, dan juga alat-alat praktis untuk melakukan inovasi. Pertama, di sini kita akan membahas metode inovasi. Yang pertama ada design thinking. Design thinking adalah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia, memanfaatkan perangkat desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, potensi teknologi, dan juga persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Design thinking bukan hanya proses linear, tapi tiga ruang kegiatan yang saling tumpang tindih, yaitu inspirasi, ideasi, dan juga implementasi. Yang kedua ada metode inovator. Metode inovator itu merupakan proses inovasi terintegrasi yang menggabungkan prinsip startup, desain, dan bisnis untuk menghasilkan solusi baru melalui serangkaian tahapan berbasis pembelajaran dan prototype. Nah, tahapan metode ini yang pertama itu wawasan, dimulai dengan temuan kebutuhan atau peluang baru. Yang kedua, masalah. Kita mendalami dan mengonfirmasi masalah sebenarnya. Yang ketiga, solusi. Kita mengembangkan dan menguji solusi, biasanya melalui prototipe bertingkat, ada prototipe teoritis, virtual, MVP, dan MAP. Lalu yang keempat, kita menciptakan model bisnis atau merancang model yang siap diterapkan dan memiliki kelayakan pasar. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai berbagai teori inovasi. Yang pertama, ada teori inovasi terbuka. Teori ini adalah perusahaan tidak hanya mengandalkan ide, riset, dan sumber daya dari internal saja, tetapi memanfaatkan pengetahuan dan kolaborasi dari pihak eksternal, seperti mitra bisnis, universitas, komunitas, startup, hingga pelanggan. Di sini kita bisa lihat gambar perbedaan dari inovasi tertutup dan juga inovasi terbuka. Kalau di inovasi terbuka, kemajuan perusahaan bisa meningkat lebih cepat dan juga lebih luas, dibandingkan dengan inovasi tertutup. Yang kedua ada Lean Startup. Lean Startup itu pendekatan inovasi yang berfokus pada mengurangi pemborosan atau waste dalam proses manufaktur dan juga jasa, untuk menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Nah, konsep utamanya itu MVP atau Minimum Viable Product, yaitu produk versi sederhana untuk mengumpulkan data pasar. Lalu validated learning, membuat keputusan berdasarkan fakta di lapangan dan pasar, bukan hanya dari asumsi semata. Selanjutnya juga ada pivot versus persevere. Pivot itu di mana perusahaan mengubah arah strategi berdasarkan data yang kita dapatkan. Bisa berporos ke pelanggan, bisnis, ataupun teknologi. Lalu persevere. Persevere itu melanjutkan strategi yang sudah ada, yang sudah dilakukan. Yang ketiga ada kanvas model bisnis. Ini merupakan model visual yang membantu wirausahawan untuk memetakan elemen utama bisnis dalam satu halaman saja, agar mudah dianalisis, dipahami, dan dimodifikasi. Ada 9 blok utama di teori ini, ada mitra kegiatan, aktivitas utama, proposisi nilai, hubungan pelanggan, segmen pelanggan, sumber daya utama, saluran distribusi, struktur biaya, dan aliran pendapatan. Yang keempat ada teori kapasitas penyerapan. Ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mengenali nilai informasi baru, mengasimilasinya, dan menerapkannya untuk tujuan komersial. Teori ini dapat dikaitkan dengan perolehan sumber daya dan tahap manajemen dalam siklus hidup kewirausahaan. Ada dua komponen kunci. Yang pertama, knowledge acquisition, mengakses dan memperoleh informasi yang berguna bagi operasional. Lalu, knowledge assimilation, mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut dalam keputusan bisnis. Yang kelima ada eksplorasi dan eksploitasi. Teori eksploitasi versus eksploitasi ini dikenal sebagai hipotesis ambidexterity.
Hipotesis ini dapat diterapkan pada berbagai siklus hidup kewirausahaan, karena teori ini menyeratkan pengembangan proses eksperimentasi dan juga implementasi serta pengetahuan yang dinamis. Eksploitasi itu perilaku pencarian, penemuan, eksperimen, pengambilan resiko, dan juga inovasi. Nah, selanjutnya, eksploitasi itu perilaku yang dijadikan oleh penyempurnaan implementasi, efisiensi, produksi, dan juga seleksi. Jadi, kita pertama mengeksplorasi ide-ide inovasi yang sekiranya, cocok, lalu kita mengeksploitasi, hanya salah satu dari ide-ide inovasi tersebut yang paling memungkinkan dan paling, sesuai untuk kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat-alat untuk inovasi. Yang pertama, alat Customer Journey Mapping atau pemetaan perjalanan pelanggan. Tujuan dari Customer Journey Mapping ini untuk memahami pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir, mulai dari mencari informasi, membeli, menggunakan produk atau layanan, hingga after sales service. Kegunaannya untuk mengidentifikasi touch point atau titik interaksi antara pelanggan dan juga perusahaan, lalu menemukan pain points dan emosi pelanggan, dan akhirnya mengungkap kebutuhan tersembunyi atau latent needs dari pelanggan mengenai perusahaan kita. Yang kedua ada visual thinking atau berpikir visual, teknik untuk memproses dan memetakan ide menggunakan visualisasi seperti diagram, foto, sketsa, infografis, dan juga peta konsep atau mind map. Kegunaannya untuk membantu memahami masalah yang kompleks dan juga mempermudah komunikasi antar anggota tim. Yang ketiga ada mind map atau peta pikiran. Itu merupakan alat visual untuk mencatat, mengorganisir ide, dan menemukan hubungan antar konsep menggunakan cabang dari satu inti masalah. Nah, mind map memberi kita kebebasan untuk menjelajahi hamparan otak yang tidak terbatas. Untuk membuat mind map, bisa dimulai dari pusat atau inti masalah, lalu menggunakan gambar dan warna, menentukan kata kunci, lalu membuat struktur bercabang untuk setiap kata kuncinya seperti ranting untuk mempermudah, mmm, mengetahui pikiran kita. Yang keempat ada divergen dan konvergen. Seorang inovator harus mampu melakukan konvergensi dan divergensi dalam pola berpikir. Untuk menggunakan kedua gaya tersebut, seorang inovator bisa bergerak dari satu masalah ke berbagai ide divergen, kemudian kembali memilih serangkaian ide yang lebih terbatas atau konvergen. Nah, teknik untuk mencari divergen itu ada beberapa yang sudah kita ketahui, ada brainstorming, lalu daftar periksa Osborne, challenge assumption. Untuk teknik konvergen ada COCD box atau menilai ide dari sisi orisinalitasnya dan juga kemudahannya. Lalu ada tes NUF atau new, useful, visible, baru, berguna, dan juga layak. Yang kelima ada analisis rantai nilai. Alat ini untuk menganalisis bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui serangkaian aktivitas internal dan eksternal, mulai dari pengadaan bahan baku hingga layanan pasca pembelian. Nah, kegunaan dari alat ini untuk mengetahui aktivitas mana yang paling berpengaruh dalam menciptakan nilai pelanggan, juga mana yang menyebabkan biaya tidak efisien, mengidentifikasi peluang inovasi, dan juga menentukan strategi kompetitif. Nah, yang terakhir ada rapid prototyping atau prototipe cepat. Pembuatan prototipe itu penciptaan representasi konsep secara visual dan eksperimental. Manfaat dari membuat prototipe itu untuk mencegah kesalahan besar sejak awal, lalu bisa mendapatkan feedback cepat dan mempercepat time to market. Bentuk prototipe itu bisa berupa beberapa macam, ada mock-up kertas, video demonstrasi, 3D printing, model digital, dan juga low fidelity product. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.